Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan topik. Materi ini melanjutkan ya dari pembahasan video sebelumnya terkait dengan tema. Nah, sekedar mengingatkan buat teman-teman, kemarin kita sudah bahas terkait dengan tema. Dan ingat, kita ada 2 lagi terkait dengan topik dan juga judul. Nah, semakin ke bawah itu semakin spesifik. Kemarin tema sudah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan topik. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama terkait dengan apa itu topik atau pengertiannya terlebih dahulu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata topik itu adalah pokok pembicaraan. Nah, pembicaraan itu sebenarnya apa sih? Jadi teman-teman, pokok pembicaraan itu adalah hal yang sebenarnya kita cuplik atau kita kulik dari dasar pembicaraan yakni tema. Seperti itu. Jadi dari dasar cerita atau dasar sebuah tulisan dibuat, kita mengambil suatu bagian yang akan kita jadikan lingkup atau batas pembahasan. Itu. Lalu teman-teman, salah satu ciri utama topik itu adalah bersifat umum. Tidak lebih umum daripada tema, tetapi belum juga terlalu mendetail. Seperti judul ya, karena dia posisinya ada di tengah-tengah ya. Masih ingat 3 sertifikasi yang kita buat kemarin. Oke, itu dari topik sendiri. Selanjutnya kita akan coba untuk membahas terkait dengan fungsi topik. Nah, fungsi topik di sini aku bagi jadi 4 teman-teman. Yang pertama, untuk menentukan landasan yang dapat digunakan oleh seorang penulis. Maksudnya di sini teman-teman, hal ini itu untuk mengembangkan ide secara terarah. Sehingga penulis itu tahu arah dan batasan apa yang akan dibahasnya di dalam teks tersebut. Seperti itu. Lalu teman-teman yang kedua itu untuk menyampaikan maksud tulisan, tentu agar tulisan juga mudah dipahami oleh si pembaca. Yang ketiga menjiwai seluruh bahasan yaitu keseluruhan isi. Dan yang keempat teman-teman itu adalah mengendalikan variabel atau konsep yang telah dirumuskan. Nah, mengapa hal ini penting? Tentu teman-teman di sini dengan topik yang jelas, penulis itu dapat mengolah informasi sehingga tidak keluar dari pokok bahasan. Nah, ini juga membantu penulis untuk menghindari topik yang tidak relevan tentunya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa memetakan bahwasannya ketika kita mempunyai topik yang jelas, fokus utama kita juga sudah terbuat dengan jelas. Ada batasan-batasan mana yang memang bisa ditentukan dan mana yang memang tidak boleh dimasukkan nantinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, gak afdol kalau kita nggak latihan soal. Jadi seperti biasa kita akan coba untuk menguji pemahaman teman-teman. Di sini ada latihan soal, silakan seperti biasa untuk di-pause terlebih dahulu videonya, lalu coba kita untuk bahas bersama-sama nantinya. Oke? Baik, mari kita coba untuk masuk ke dalam soalnya ya teman-teman. Di sini kita melihat ada pertanyaan topik bacaan di atas adalah. Nah, sebelumnya mungkin aku akan ngasih tips atau cara bagaimana sih menentukan topik dengan lebih mudah teman-teman untuk mengenalnya. Yang pertama teman-teman, identifikasi dulu kata kunci yang sering muncul. Karena dari kata atau frase yang sering muncul itu bisa menjadi rujukan atau acuan kita untuk mencari. Dan yang kedua, tentu perhatikan kalimat utamanya atau gagasan utamanya. Ini penting untuk kita mengetahui apa sih sebenarnya pembahasannya, begitu ya. Oke, kita masuk nih teman-teman. Kita langsung melihat aja secara sekilas saja apa sih keyword yang sering muncul atau kata kunci yang sering diungkapkan penulis dalam teks tersebut. Nah, kita cari dulu. Di sini ada ya teman-teman ya. Ada bagian kalimat oleh karena itu. Nah, di sini itu adalah kalimat utamanya. Ada di bagian tengah-tengah. Ada kata kunci pakaian yang mudah menyerap keringat. Ketika kita coba lihat, ternyata di kalimat-kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya itu juga mengulang hal yang sama. Ada frasa pakaian yang mudah menyerap keringat itu disampaikan berulang kali. Nah, ini adalah mudahnya kita mencari topik ya teman-teman. Tinggal kita fokus kata kunci apa sih yang sering muncul atau frasa apa sih yang sering diungkapkan. Nah, kalau kita bisa identifikasi frasa pakaian yang mudah menyerap keringat itulah kata kunci yang sering muncul atau sering diungkapkan oleh si penulis. Kalau kita lihat lagi teman-teman di sini juga ada kalimat ya. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu memilih pakaian yang mudah menyerap keringat. Itu sama dengan yang disampaikan di paragraf sebelumnya ya isinya. Nah, tinggal deh kita mencari mana sih opsi yang membahas ada frasa ini. Kalau kita lihat teman-teman di opsi yang A, ini udah dapat banget ya, yakni pakaian yang mudah menyerap keringat. Ini disampaikan sesuai dengan kata kunci yang sering muncul di dalam teks tersebut, ya. Lalu kalau yang B tidak menyerap keringat itu tidak ya. Lalu opsi yang C, pakaian yang basah, ini digunakan hanya sebagai ilustrasi masalah ya, jika terjadi kita tidak memakai pakaian yang bisa menyerap keringat. Lalu yang D, pakaian katun,
Ini sebagai contoh saja dari jenis pakaian yang mudah menyerap keringat dan bukan fokus utamanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita melihat mana sih opsi yang paling tepat? Opsi yang A, yakni pakaian yang mudah menyerap keringat. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di next video.